Bandung. Wow. Malam hari ini Romo ingin mengundangmu untuk bincang-bincang tentang luka batin. Tentang kenyataan bahwa ada begitu banyak anak yang terluka karena ayah dan ibu mereka tidak menyampaikan cinta dengan cukup baik dan komunikatif. Jadi malam hari ini kita masuk ke percakapan yang mungkin agak sensitif, tapi saya harap sekaligus percakapan yang bisa membantu Anda untuk berfokus pada satu topik lain, yaitu pengampunan. Bukan lukanya pertama-tama yang harus kita refleksikan dengan mendalam, tapi setelahnya kita akan bincang-bincang dengan tema pengampunan. Ini satu tema yang jauh lebih penting untuk kita refleksikan bersama. Oke? Nah, saudara-saudari, kita cek ombak dulu apakah sinyal Romo cukup baik, suara Romo cukup oke. Dan ini tayangan live, jadi saya berdoa semoga tidak hujan karena internet saya memakai Starlink. Kalau hujan, habislah sinyalnya. Oke, jelas ya. Thank you, James. Apa kabar, Pak James? Lama tidak berjumpa. Hai, Ibu Fani, Pak Gilbert, Ibu Ana, Xavier Brigita, ada Alberta. Wow, luar biasa. Damianus, Marta. Thank you udah setia di sini, Pak James dan teman-teman yang lain. Mari kita buka percakapan rohani kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, malam hari ini bantu kami untuk membuka bukan hanya relung hati kami, tetapi membuka roh kami juga, agar benar-benar kami dalam dimensi yang ilahiyah, melihat kenyataan luka bukan sebagai keterpurukan, tetapi sebagai jalan untuk bersatu dengan yang ilahi, dengan Engkau sendiri. Semoga dalam kurangnya cinta, dalam cinta yang sudah dibelokkan oleh ego, kami juga tetap dapat bertumbuh, kami berbuah limpah karena kami tahu pokok sejati kami adalah pokok anggur yang benar, Yesus Kristus sendiri yang mencintai kami. Dan semoga malam hari ini percakapan rohani ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menilik hidup di level yang lebih mendalam, untuk membantu kami punya referensi dan punya kata-kata yang cukup membahasakan pengalaman yang sangat personal menjadi pengalaman rohani, menjadi pengalaman yang memberkati orang lain. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai semuanya, salam jumpa lagi. Terima kasih. Salam jumpa. Romo izin minum ya. Jadi setengah hari tadi Romo habiskan di rumah sakit, dan ketika Romo dalam menunggu antrian buat check up, Romo melihat ada satu anak yang luar biasa ya, eee, meronta-ronta ketika mau dipeluk oleh bapak dan ibunya. Mungkin anak ini terlalu takut pada dokter atau pada rumah sakit. Yang jelas anak ini meronta-ronta tidak bisa didiamkan oleh kedua orang tuanya. Lalu saya di satu titik merasa kaget ya, apa ada kecemasan yang begitu besar sampai tempat yang paling nyaman yaitu pelukan mama juga tidak bisa menenangkan kita. Nah, sekilas saya melihat mamanya itu bereaksi menghadapi tantrum anaknya itu dengan cubitan. "Diam, diam!" Cubit. Di situ hati kecil saya
terhenyak ya? Oh, mungkin ini bias kultural, mungkin sebagai orang Sumatera, kita tidak biasa berhalus-halus, bersopan-sopan, kita to the point, tapi ada satu sisi di hati saya yang, aduh, nggak tahu ya. Anda pernah nggak sih memukul, mencubit, menyakiti hati anak Anda, lalu setelahnya Anda merasa sangat menyesal? Mengapa saya buat itu? Anda pernah merasakan itu nggak? Nah, itu kurang lebih perasaan yang saya alami juga. Lalu saya juga ingat kisah kedua, eee, seorang wanita, panggil aja namanya Maria ya. Nama Maria ini kan nama generik ini, kalau di Vietnam semua wanita Katolik tuh nama baptisnya Maria, semua pria Katolik nama baptisnya Yosef. Itu kalau di Vietnam itu. Itu ada seorang wanita bernama Maria, dia merasa sangat terluka karena bapaknya, ayahnya itu bukan pernah ya, itu sering mengabaikannya semasa kecil. Ayahnya tuh pengen anak laki-laki, jadi ketika lahir anak perempuan, ya bapaknya kayak acuh tak acuh. Si ayah tidak pernah hadir dalam hidup Maria, dan Maria dari kecil merasa tidak dihargai. Apa-apa pokoknya Maria yang disuruh melakukan. Mungkin si bapak memproyeksi keinginannya punya anak laki-laki itu pada diri Maria. Dari kecil Maria rambutnya nggak boleh panjang, jadi selalu digunting pendek. Mmm, ketika Maria tumbuh dewasa, dia merasa sangat sulit menjalin hubungan yang sehat dengan para pria karena rasa tidak aman yang dibawa sejak kecil. Tapi lewat proses pertobatan dan doa, Maria akhirnya memutuskan untuk memaafkan ayahnya. Tentu bukan proses satu malam, 2 malam, proses bertahun-tahun untuk mengampuni ayahnya, membuat dia sadar bahwa citra dirinya sebagai wanita itu sangat amat berharga ketika dia mengikuti retret, eee, yang dihadiri oleh para wanita-wanita dipimpin oleh suster salah satu kongregasi, di Yogyakarta. Dia menemukan citra dirinya sebagai perempuan begitu 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 dicintai oleh Allah dalam pribadi Yesus, dan dia dipulihkan lewat retreat itu. Nah, proses ini membawa kedamaian, dia baru berani memanjangkan rambutnya, kemudian dia menjadi lebih kalem, sebelumnya dia emosinya selalu meledak-ledak. Apalagi kalau berjumpa dengan seorang pria yang berkumis, itu selalu mengingatkan dia pada bapaknya. Aduh, menarik menarik. Coba Anda yang para wanita, pernah nggak Anda merasa seperti nomor 2 dibandingkan saudara laki-lakimu? Pernah nggak engkau seperti merasa, "Oh, saya tidak cukup berharga dalam keluarga," seperti orang tuamu pilih kasih dalam keluarga? Cerita dong, you boleh cerita di kolom komentar ya. Kolom komentar ini adalah kolom air mata, jadi Romo bisa baca sambil sambil merasakan air matamu. Kumis om-om Jerman mau ya tapi itu nyata ya, cerita yang lain lagi. Pokoknya Romo buka dengan cerita, Romo hanya ingin menunjukkan bahwa yang namanya perasaan terluka itu nyata. Nih, ada satu pria namanya Yosef tadi kan. Yosef merasa sangat terluka setelah istrinya yang tidak setia meninggalkannya untuk pria yang lain, ya toh. Setelah diselidiki ternyata si Yosef ini si Yosef ini dia tumbuh dalam keluarga single parent. Dia tumbuh dalam
keluarga, dibesarkan oleh ibu yang single parent dan ibu ini menjadi sangat sibuk karena merasa harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Lalu selidik punya selidik, si John ini dari kecil, dia ingin berusaha meringankan beban ibunya yang bekerja terlalu keras. Tetapi semakin dia berusaha untuk membuktikan kasihnya pada sang ibu, semakin dia kecewa. Kenapa? Karena ibunya sibuk, terlalu sibuk untuk melihat bahwa anaknya sedang berusaha menjadi seorang laki-laki dewasa. Dia berpikir bahwa karena ayahku pergi, maka akulah yang sekarang menggantikan peran ayah. Dia merawat adik-adiknya, tetapi dia tidak pernah mendapat apresiasi dari ibunya yang sibuk. Dia berusaha untuk tampil sebagai juara kelas, tetapi sekali lagi dia tidak pernah diapresiasi. Bahkan cenderung dari kecil dia menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan ibunya. Karena untuk semua hal yang dia lakukan pasti tidak cukup baik. Adikmu belum makan, adikmu terlambat dijemput, adikmu begini dan begitu. Sehingga lama-lama dia malas berusaha. Dan Yosef ketika dewasa dan menikah, dia merasa ketika ketika dia sedang berusaha bekerja keras untuk keluarga kecilnya yang baru, dia berpikir aku akan mulai dengan lembaran yang baru dalam hidupku. Tapi sejarah ternyata berulang kembali. Yang membuat dia ilfeel, hilang feeling itu adalah respon istrinya. Suatu kali istrinya pernah berkata, "Sudah selayaknya kamu kerja keras karena kamu kepala keluarga." Gitu ya. Nah, dia ingin diakui, dia ingin direkognisi, dia ingin dilihat ada bagi keluarganya, tapi respon istrinya ternyata tidak sangat dingin dan langsung dia di alam bawah sadar menyamakan istrinya dengan sang ibu yang tidak pernah hadir dalam keluarga. Lalu si Yosef ini mulai mencari kehangatan di luar sana dengan LC, LC, you tahu LC nggak? Coba LC, LC. Coba yang tahu LC itu apa ini? Tempat karaoke itu. Nah itu. Dia menemukan bahwa ternyata LC itu lebih hangat daripada istri sendiri. LC itu lebih bisa merangkul daripada istri sendiri. Jadi akibatnya dia mulai rajin ke tempat karaoke. Dia merasa dia merasa lebih diterima oleh, kata Bu Ayu ini, lumpia cemok. LC itu lumpia cemok. Land Cruiser. Aduh. Akhirnya dia lebih sering ke tempat karaoke daripada ke rumah dan itu sebabnya dia ditinggal istrinya. Cerita-cerita macam ini teman-teman menggambarkan banyak hal tuh. Apa ya, Romo ingin mengatakan bahwa acap kali pengalaman kecewa, pengalaman tidak dihargai, pengalaman dilukai oleh orang tua bisa terbentuk sejak usia sangat dini. Luka ini bisa datang dari kekurangan kasih sayang, seperti tadi Romo katakan, mungkin ada papa yang absen dalam hidupnya, mungkin ada mama yang absen dalam hidupnya, atau kalau sial-sialnya dua-duanya absen dalam hidupnya. Aduh, Romo Effendi kan pernah cerita itu ya, ketika dia bertugas sebagai pendamping di Panti Asuhan Santa Maria Pasang Surut, ada satu anak yang sedang sakit, terbaring di lantai karena badannya panas. Dia sengaja berbaring di lantai supaya panasnya turun. Dan apa yang terjadi, anak ini instead of panggil papa dan mama, anak ini mengerang, eh, anak ini nggak bisa panggil papa dan mamanya. Karena apa? Dia nggak punya referensi tentang papa dan mama. Namanya anak panti asuhan.
anak yatim dan piatu. Dia hanya bisa mengerang, karena apa? Dia mau manggil siapa? Papa tak punya, ibu tak ada. Cerita Romo Effendi ini mengingatkan saya bahwa ada begitu banyak orang yang kurang beruntung, sehingga figur ayah, figur ibu mungkin tak pernah muncul di dalam hidupnya. Luka ini bisa jadi terbentuk karena pengalaman ini ya, ketidakhadiran. Maka saya undang Anda untuk kembali menyadari, apakah Anda punya pengalaman, absent dad, absent mom, itu ya. Coba dipikirkan ya, kalau iya mungkin kamu harus menulis menulis, jurnal pribadimu. Kamu harus bercerita lagi panjang supaya kamu sembuh ya. Bagaimana kamu sampai usia sekarang ini melewati pengalaman tidak hadirnya ayah atau tidak hadirnya ibu, itu ya. Jadi ini poin yang Romo mau tekankan, sejak dini orang bisa mengalami luka batin, sejak usia sangat dini. Ada yang mengalaminya bahkan bukan sejak kecil, tapi sejak di dalam perut, heeh, sejak di dalam perut, sejak di dalam kandungan maksud Romo, ada orang-orang yang sudah terluka. Jadi yang namanya baby itu tahu apa yang dirasakan oleh ibunya. Mengapa? Karena pertukaran hormon itu loh, kalau ibu stres, hormon kortisol meningkat, adrenalin meningkat, dan bayi secara biologis, secara fisiologis juga bisa merasakan dampak dari hormon-hormon stres yang dirasakan oleh mama. Dan ada begitu banyak cerita tentang bayi-bayi yang ditolak sejak dalam kandungan. Ya kan? Ada orang yang lahirnya itu tidak diinginkan, bahkan dicoba dengan pelbagai macam obat abortif, tetapi ternyata tetap tumbuh, tetap kuat, tetap lahir. Tetapi ketika mereka tumbuh dewasa, setelah mereka dilahirkan, ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Itu hasil pertautan yang amat saya yakini datang dari pertukaran, hormon-hormon stressful itu ya. Maka coba baik sih Anda itu bertanya kepada ayah dan ibu, apa kondisi ayah dan terutama ibu pada saat engkau dikandung. Nah, coba ya, coba. Hmm, jadi dalam usia sangat dini kadang-kadang, orang tua gagal memenuhi kebutuhan dasar untuk dicintai, untuk diterima, untuk merasa aman. Dampaknya itu bisa bertahan sampai kita beruban ini. Uban itu bukan jaminan bahwa Anda itu bijaksana, bahwa Anda itu sudah lepas dari pelbagai macam masalah. Anda beruban pun bisa jadi masih menyimpan masa kecil Anda yang belum selesai, yang masih menangis itu di hati Anda. Jadi pertanyaan Romo padamu, apakah engkau sudah berdamai dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin melukai hati? Apakah engkau sudah berdamai dengan masa lalumu yang mungkin bahkan tidak kau sadari? Bagaimana cara mulai menyadarinya? Kalau Romo sering melihat ya, lihat responmu. Responmu terhadap sesuatu itu menunjukkan siapa dirimu dan juga kadang-kadang menunjukkan apa jenis luka batinmu. Ada orang yang memberi respon ramah, selalu positif kepada orang lain, selalu menguatkan, senyum. Tapi ada juga yang responnya pada orang lain itu selalu, mmm, mmm." Ada berita bagus macam apapun tetap, mmm." Aduh.
Dan inilah susahnya katanya ini susahnya jadi laki-laki katanya. Kalau laki-laki itu menjadi suami dan suaminya ini tidak ganteng, juga tidak rajin bekerja, itu mertua yang marah. Kalau suaminya itu ganteng, tetapi tidak rajin bekerja, itu istri yang marah. Suaminya itu apa, ganteng tapi rajin bekerja, sampai lupa anak, itu anak-anak yang marah. Kalau suaminya itu ganteng dan kaya, itu tetangga yang marah. Kita itu selalu akan mendapat respon negatif dari orang lain. Tapi coba lihat kalau yang memberi respon itu adalah Anda, yang memberi respon buruk itu adalah Anda, dan itu adalah konstan, biasanya itu tanda bahwa Anda pernah mengalami luka di hati Anda. Jadi orangnya tuh negative thinking terus. Ciri kedua secara fisiologis coba dilihat ya, apakah wajah Anda banyak tersenyum atau wajah Anda itu banyak berkerut seperti ini? Bahkan dalam keadaan biasa pun wajah Anda seperti ini berkerut, lalu bibirnya cenderung turun ke bawah. Itu tanda-tanda lain yang biasanya menyertai, orang-orang yang bukan pemikir ya, tapi orang-orang yang punya pergumulan di masa lalu dan sebagian belum selesai traumanya. Coba ya, Anda lihat ya, Anda bercermin coba sih tiap pagi. Lalu ciri-ciri lain adalah misalnya respon Anda selain negative thinking itu kata-katanya pahit, lalu Anda mudah marah. Orang-orang yang bersumbu pendek, biasanya ada yang terluka egonya di masa lalu. Jadi karena mereka tidak cukup dihargai, tidak cukup diterima pada masa lalunya, mereka itu tidak aman, merasa tidak aman ketika berhadapan dengan orang-orang, terutama orang-orang baru. Jadi ketika disulut sedikit aja langsung meledak, "Der!" Marah gitu. Itu ciri-ciri lain. Ciri-ciri yang juga menyertainya yang cukup umum adalah seseorang ini kalau mau masuk relasi yang serius dengan lawan jenis biasanya akan lari, mundur, takut. Biasanya pacaran sebulan, 2 bulan, putus. Pacaran 3 hari, 7 hari, putus. Karena tidak berani masuk ke wilayah yang mendalam. Karena tahu bahwa ketika hubungan mendalam, risiko untuk terluka itu menjadi besar. Jadi mudah kecewa, mudah patah hati, tidak ajak dalam relasi. Ini adalah ciri-ciri lain yang menandai hadirnya luka batin. Ayo coba disadari yuk. Semua perasaan negatif Anda, perasaan rendah diri, Anda cemas, Anda sulit menjalin hubungan yang dewasa, Anda sulit mengampuni, itu semua adalah tanda-tanda luka-luka yang belum selesai dari masa lalu dan itu harus sembuh. Nah, karena waktu Romo sangat singkat, mungkin Romo akan, apa ya, akan mengatakan, beberapa hal ya tentang pengampunan. Kalau dalam 20 menit pertama tadi kita udah bicara tentang model-model orang yang mengalami kekecewaan pada ayah dan ibu dan bagaimana ini bertahan, di masa dewasa. Dan kita juga melihat bahwa ternyata sistem respon kita itu seperti orang dewasa, ini casing-nya doang, tapi si kecil yang masih menangis itu masih tersimpan dalam hati kita dan ini yang sering diistilahkan sebagai the inner child. Orang-orang, anak-anak kecil yang, si kecil yang masih diam di hati kita yang terluka. Nah itu. Jadi sekarang Romo mau bicara tentang pengampunan ya. Dalam tradisi iman Katolik, pengampunan adalah inti hidup Kristiani kita. Tuhan Yesus mengajarkan betapa penting pengampunan.
Dalam doa Bapa kami, Anda mendengarnya, dalam pengajaran Anda mendengarnya, bahkan tidak hanya dalam pengajaran dan doa, Tuhan sendiri ketika digantung di atas kayu salib, apa doanya? Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan persis inilah dasar dari keinginan kita untuk mengampuni. Dasarnya adalah jangan-jangan teman-teman, papa dan mamamu yang melukaimu paling dalam, sejatinya tidak tahu apa yang mereka lakukan padamu. Jangan-jangan mereka tidak sadar melukaimu. Jangan-jangan mereka mencintaimu dalam keterbatasan mereka sebagai manusia. Jadi, coba Anda sadari dulu poin pertama ini. Kalau pengampunan itu adalah intisari hidup Kristiani yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka mari kita melihatnya juga dalam kacamata Yesus dan jangan dalam kacamata kita sebagai anak. Mungkin ini satu tahap yang harus kita lalui, memandang luka kita dengan kacamata baru, kacamata Tuhan. Jangan-jangan orang-orang lain itu mencintai kita dengan keterbatasan kita. Sama seperti kita sendiri terbatas sebagai manusia, papa dan mama jangan-jangan juga mencintaimu dengan keterbatasan mereka. Dengan emosinya yang tidak stabil, dia mengasihimu dengan kata-kata pahit. Kan ada sih orang tua yang ingin menasehati anaknya, tapi kosakatanya tuh yang keluar itu pahit gitu loh. Tidak usahlah kau pergi ke sana, nanti mati kau, nanti kegilas ban kau, nanti nanti celaka kau. Nanti ya kamu kayak gini kayak gini. Ada tuh orang-orang tua yang membahasakan cintanya dengan bahasa kekhawatiran. Jadi, gimana ya, teman-teman, tahap pertama mungkin adalah melihat luka batinmu dengan kacamata Yesus. Jangan-jangan mereka semua tidak sadar menyakitimu, atau paling tidak, jangan-jangan mereka mencintaimu dengan keterbatasan mereka. Maka kalau kita sedikit memakai kacamata Tuhan untuk melihat ketidaksempurnaan manusia-manusia lain termasuk ayah dan ibumu, kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendikte hidup kita saat ini. Itu penting loh. Karena banyak orang di depan luka batinnya, di depan rasa sakit hatinya, di depan kecewanya pada papa dan mama, dia nggak berani move on.